masuk pada maghrib tadi kita masuk pada tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah. Artinya kita sudah ganti tahun. Allah masih memberikan kita kesempatan hidup sehingga kita bisa merenung bahwa setiap hari justru harus ada perubahan. Muharram ini termasuk bulan, salah satu bulan yang Allah muliakan. Artinya ada penyucian diri kita. Muharram itu adalah bulan yang dimuliakan. Kata Allah, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Kalau kita berada pada bulan-bulan yang dimuliakan Allah, termasuk saat ini adalah bulan Muharram, maka jangan kita berbuat zalim kepada diri kita masing-masing. Kepada diri kita jangan boleh zalim, apalagi kepada orang lain. Artinya apa? Diisi bulan yang Allah muliakan ini khusus dari mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah masuk sekarang Muharram dengan kebaikan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok tanggal 9 namanya hari Tasyrik. Masuk tanggal ke-10 namanya Asyura. Ada sebagian ulama yang mengatakan hari ini kalau kita niatin puasanya akhir tahun Dzulhijjah itu bisa melebur dosa-dosa. Ya. Kalau masalah 50 tahun ya, komsina asam 50 tahun. Disambung lagi besok yang puasa. Ya. Pas 1 Muharram. Meskipun ini riwayat hadis banyak perdebatan, ya. Maka saya mau keluar dari perdebatan itu, saya tutup tadi Senin puasa, nanti mulai lagi puasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Gitu. Ya besok mau puasa ya silakan niatkan puasanya karena untuk menghormati bulan yang Allah muliakan. Mau puasa sebulan itu boleh nggak? Nggak boleh. Kalau kuat, ya, kalau mau. Karena memang secara dalil umum kita diperbanyak untuk berbuat taat di bulan-bulan yang Allah muliakan. Yang nggak kuat puasa banyak rezekinya. Dia mungkin yang mau santunan silakan, yang mau infak silakan, yang mau tadarus Quran, yang mau sholat sunnahnya dikuatkan silakan. Ini Pak Demakun kemarin minta sama saya, Ustaz minta cara sholat sunat tasbih apa? Saya belum pernah sama sekali seumur hidup. Ada orang saya disuruh sholat tasbih katanya, udah tadi saya kirim minta, ya Pak Dek, kapan lah saya kerjanya apa kerjanya? Nanti malam katanya. Silakan. Jadi ada kebaikan-kebaikan yang bertambah khususnya pada saat bulan Muharram dan salah satu bulan yang Allah muliakan. Yang kedua, Muharram ini tidak lepas dari peristiwa sejarah hijrahnya dari kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya peristiwa penanggalannya, ya, peristiwa penanggalannya itu tidak lepas dari peristiwa hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Ini yang disebut dengan hijrah makan, hijrah secara tempat. Tapi kita bisa ambil hijrah secara maknawi, artinya apa? Kita pindah dari sesuatu yang buruk menuju tempat sebaik-baiknya. Yang dulunya kita awal tahun lalu banyak sekali kelalai kita, dosa kita, maksiat kita, maka kita hijrah, bangkit, berpindah dari yang jelek kepada yang baik itu. Ini yang harus kita maknai hijrah sebetulnya. Ya, kita alhamdulillah rajin ngajinya, tinggal bagaimana mengamalkannya. Itu mengamalkan ilmu itu bagian dari hijrah kita melaksanakan kebaikan yang tadinya kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muharram ini juga sebagai momentum muhasabah. Menghitung-hitung diri kita. Barangkali setahun yang lalu banyak banget kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering lupa,
sering lalai, sering meninggalkan kewajiban. Tadi Al-Quran saya bacakan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, orang beriman disuruh bertakwa. Apa perintahnya? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap manusia selalu bermuhasabah, selalu introspeksi diri, segala perbuatan yang lewat yang sudah dia kerjakan. Apakah banyak yang buruknya atau banyak yang baik? Kalau banyak yang buruknya, kita muhasabah di awal tahun ini. Ayo kita rubah diri kita yang tadinya kurang baik menjadi baik, yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik. Maka itulah dinamakan kita, kata hadis, al-muhajir man hajara ma ahabba. Orang yang hijrah adalah orang yang bisa pindah dari apa? Mencegah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita masih melanggar maksiat, belum berubah-ubah juga, berarti kita belum hijrah. Ya, belum melakukan kebaikan, belum melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Karena itu mari kita tekankan diri kita, kuatkan niat kita. Insya Allah beberapa hari, beberapa bulan selama tahun 1448 Hijriah ini, mudah-mudahan kita dikasih bimbingan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba-hamba yang istiqomah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang malas sholat sekarang rajin sholatnya, gitu. Nih top-top sholatnya rajin nggak? Rajin. Berapa sekali? Sehari semalam berapa sholatnya? Berapa kali? Berapa kali sehari semalam sholatnya? 2 kali? 10 kali? Kebanyakan. Ya, 100 kali. Ya, jadi yang sudah rajin sholatnya ditambah sholat sunnah. Yang masih bolong-bolong sempurnakan sholatnya. Karena kata Allah, hafizu ala sholat wassalawatil wusta. Jaga sholat kita, karena sholat ini besok akan menjadi pertama kali kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholatnya bagus, insya Allah hisabnya juga bagus. Kalau sholatnya bolong-bolong, iya, kalau punya pahala sholat sunnah. Ini udah sholat wajib kagak, sholat sunnah lagi gak dikerjain. Dari mana kita akan mencari pahala ambulan kecuali Allah memberikan anugerah kita dari pahala-pahala sholat kita. Dan masih banyak lagi introspeksi diri kita. Ayo menjadi orang yang betul-betul istiqomah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapatkan apa namanya pemahaman yang insya Allah bisa kita amalkan, bisa keberkahan buat dunia kita dan juga berkah buat akhirat kita. Itu saja. Udah 10 menit saya tadi janjinya, ya udah lewat. Untuk dulu kita datang. Tadi tambahin lagi beliau, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Atas nama pribadi saya mohon maaf. Mungkin di tahun kemarin kita sering bertemu bersama bersua, ada sedikit yang kurang berkenan baik ucapan, tingkah laku. Saya mohon maaf. Di tahun baru ini ayo kita lebaran baru lagi, ya. Kita koreksi untuk terus berbuat kebaikan, untuk terus menambahkan apa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai yang kemarin sampai sekarang sama aja begitu aja. Itu kata Nabi apa? Orang yang kalau bisa apa? Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itulah dia orang yang kalau sama-samanya aja, ya. Ngapain kita ini tahun baruan, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.